AB 69. Keesokan hari di kantor, Kinan dan Jerry melakukan meeting berdua di ruangan Kinan. "Gimana Jer, apa Alex masih berulah?" "Sepertinya dia memilih diam dulu deh. Dia pasti nyari celah, Ken. Kita harus waspada, Jer." "Oh ya nih tiket liburan buat kalian. Tinggal 2 minggu lagi, kan?" kata Kinan sambil memberikan tiket liburan yang sudah Kinan janjikan. "Beneran nih, Ken?" kata Jerry dengan mata berbinar. "Ya udah kalau nggak mau, sini balikin." "Thanks banget ya, Ken. Elo emang sahabat terbaik gue." "Makasih juga ya ballroomnya digratisin," kata Jerry seraya memeluk Kinan. "Semoga acara pernikahan Elo lancar ya dan nggak ada kendala apapun." "Amin, makasih ya. Elo emang the best." "Oh ya, selama seminggu ini gue udah gembleng si Raihan buat gantiin gue. Dan dia cerdas juga anaknya. Gue percaya sama Elo, Jer. Setelah ini Elo panggil Raihan ajak dia buat ikut ke lokasi Dreamland ya." "Siap, Bos." Hari ini, Dira memutuskan untuk pergi ke kafe. Setelah sekian lama, Dira sama sekali belum mengontrol kafe. "Selamat pagi Bu Dira," sapa para karyawan saat Dira memasuki kafe. "Pagi semua," jawab Dira dengan senyum ramahnya. Pak Roni segera mengikuti Dira dari belakang dan menyiapkan laporan. "Ini, Bu, laporannya sudah saya siapkan." "Terima kasih ya, Pak." "Oh ya, apa sudah dapat pengganti Mela?" "Sudah ada CV yang masuk, Bu. Tapi di antara mereka ada nama Arka dan Aili." "Apa? Nama mereka?" kata Dira terkejut. "Iya, mereka merengek minta kerja paruh waktu di sini." "Bukankah mereka sudah menjadi artis dan bintang iklan ya Bu?" Dasar mereka ini. Lebih baik kan mereka pulang, untuk apa susah payah kerja di sini hanya untuk menjadi seorang pelayan kafe, gumam Dira. "Cari yang lain saja ya, Pak. Saya serahkan semuanya sama Pak Roni." "Baik, Bu Dira. Kalau begitu saya permisi," kata Pak Roni lalu pergi undur diri. Dira mengecek semua laporan penjualan dan juga komen guest yang masuk. Saat Dira tengah sibuk mengecek semua laporan, tiba-tiba handphonenya berdering. Tertulis nama Sari di sana. "Halo, Nyonya." Nona Queen kecelakaan," ucap Sari terbata dengan tangisnya. "Apa? Sekarang kalian di mana?" tanya Dira panik. "Kami ada di rumah sakit Medistra, kami ditolong warga Nyonya." Dira memutus teleponnya. Dira meraih tasnya dan berjalan terburu-buru lalu segera menuju mobil. "Pak Amin, ke rumah sakit Medistra," pinta Dira pada Pak Amin, supir baru untuk Dira dari Kinan. Dira dengan tangan gemetar segera menelpon suaminya. Saat itu, Kinan sedang meninjau pembangunan Dreamland bersama Jerry dan Raihan juga beberapa investornya. Kinan merasakan handphonenya bergetar di sakunya, lalu segera mengangkatnya. "Mas, aku sekarang ke rumah sakit Medistra. Queen kecelakaan," kata Dira dengan suara gemetar. "Iya, sayang aku ke sana," jawab Kinan dengan panik. "Jer, gue ke rumah sakit. Queen kecelakaan. Tolong handle semua," bisik Kinan pada Jerry. "Iya, Ken. Hati-hati." Kinan pun segera pergi menuju rumah sakit. "Ken, cobaan Elo ada aja. Semoga Queen baik-baik saja. Gue jadi nggak tega ninggalin Elo liburan lama-lama," gumam Jerry dalam hati yang merasa bahwa kehadiran dirinya sangat berarti untuk Kinan. Sesampainya di rumah sakit, Dira segera berlari mencari Mbak Sari. Dilihatnya Mbak Sari sedang menunggu di depan ruang ICU. "Mbak,
Gimana sih kenapa sampai ini terjadi? Mbak juga keserempet. Tanya Dira dengan penuh kekhawatiran. Maaf Nyonya, maaf atas keteledoran saya. Tadi Nona naik sepeda, padahal saya sudah membuntuti Nona lalu di pertigaan ada mobil dengan kecepatan lumayan tinggi. Saya tadi sempat terjatuh saat mengejar Nona, sebelum mobil itu datang. Seandainya saya tidak terjatuh, Nona pasti akan selamat. Dan saya tidak keburu menolong Nona, Nyonya. Cerita Sari terisak dengan penuh sesal. Dira pun terduduk dan menangis sejadinya. Sari mengusap pundak Dira berusaha memberinya kekuatan. Tak lama kemudian Kinan datang, dengan matanya yang telah memerah. Karena menangis sepanjang perjalanan. Kinan mendapati Dira menangis. Sayang, panggil Kinan. Dira menoleh ke arah Kinan lalu menghambur dalam pelukan Kinan. Dira terisak dalam pelukan suaminya itu. Kinan pun tak kuasa menahan tangisnya. Sari, kenapa bisa begini? Kamu benar-benar nggak becus, kata Kinan dengan nada marah dan suara bergetar. Mas, jangan marahi Mbak Sari. Ini musibah. Mbak Sari pun sempat terjatuh juga karena berusaha mengejar Queen. Siku dan lututnya terluka, Mas, sahut Dira yang masih berada dalam pelukan Kinan. Kinan pun berusaha menenangkan dirinya. Tak lama kemudian dokter pun keluar. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Dia baik-baik saja kan dokter? Kata Dira sambil mencengkeram kuat lengan dokter laki-laki parubaya itu. Kami membutuhkan donor darah karena pasien kehilangan banyak darah. Golongan darah pasien AB+ dan stok rumah sakit sedang kosong, jelas dokter. Darah saya saja, dok. Dia anak saya, sahut Kinan. Baik tuan, mari ikut kami. Kata dokter. Kinan mengecup kening Dira lalu pergi mengikuti dokter. Nyonya, maafkan saya. Maafkan saya, Nyonya. Saya sangat mencintai Nona juga. Kita beroda saja, Mbak. Semoga Queen segera sadar dan tidak terjadi apa-apa dengannya. Dira berdiri mondar-mandir, hatinya sungguh gelisah dan tidak tenang. Air mata tiada henti menetes dari pelupuk mata Dira. Dira melihat dari balik pintu ruang ICU, terpasang selang infus dan selang oksigen. Queen anak, Mama. Kamu kuat ya sayang. Maafin Mama, nggak bisa jagain kamu. Kamu harus kuat, sayang. Mama ada di sini untuk kamu. Kamu harus cepat sehat, gumam Dira dalam hati. Akhirnya Kinan pun kembali dan menghampiri Dira. Kamu tenang ya sayang. Sekarang Queen akan menjalani transfusi darah dan menjalani operasi kecil di kepalanya. Tadi dokter sudah mengatakannya, kata Kinan yang kembali mendekap Dira berusaha menenangkannya. Pak Salim, Bu Wulan dan Pak Salim pun datang dengan wajah yang penuh kecemasan. Kinan, Dira, bagaimana Queen? Tanya Bu Wulan. Dira pun menghambur ke dalam pelukan Bu Wulan. Maafin Dira. Maafin Dira nggak bisa jaga Queen. Maafin, Dira, ucap Dira penuh dengan sesal. Tidak sayang, ini bukan salah kamu. Ini semua musibah. Tidak ada yang tahu ini semua akan terjadi. Queen anak yang kuat, tenangkan diri kamu ya. Hibur Bu Wulan yang tak kuasa pula menahan air matanya. Sari, lalu mobil itu mana? Apa mereka tanggung jawab? Tanya Kinan yang hampir saja melupakan pelakunya. Pengemudi itu kabur, Tuan. Pelaku itu sendirian saja. Tapi saya hafal plat nomornya. Baiklah, aku akan menyelidikinya. Mas, kamu jangan kemana-mana dulu. Kita fokus dulu untuk kesembuhan Queen. Kamu jangan membuat aku dalam khawatir, Mas.
Iya, Kinan dampingi Dira dulu. Dia butuh kamu, sahut Pak Salim. Pak Salman menghampiri Dira lalu memeluknya. Tenang ya, nak. Ayah yakin Queen akan baik-baik saja. Kamu jangan seperti ini, ingat ada anak juga dalam kandungan kamu yang harus kamu jaga. Dira hanya mengangguk dalam pelukan ayahnya. Lalu Pak Salman mencium kepala anak perempuannya itu dan melepaskan pelukannya. Kinan tak hentinya mondar-mandir. Sesekali Kinan menyugar rambutnya dan mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Ya Allah, selamatkan anakku. Lindungi dia. Lindungi putri kecilku ini, gumam Kinan dalam hati. Aduh, au, rintih Dira sembari memegangi perutnya. Kinan panik mendekati Dira. Kenapa sayang? Perut aku sakit banget, Mas. Sak, belum sempat Dira selesai bicara, Dira akhirnya pingsan. Kepanikan di antar mereka semua semakin bertambah. Kinan benar-benar merasa kacau dan kalut. Kinan segera memanggil dokter dan Dira segera dibawa ke ruang UGD. Kinan segera mengikuti dokter untuk menuju ruang UGD. Pak Salman begitu khawatir dengan keadaan Dira. Pak Salim, Bu Wulan dan Sari pun tidak kalah khawatir. Ya Allah, sehatkanlah anakku dan kandungannya. Juga segera sehatkan cucuku, Queen, doa Pak Salman dalam hati dengan tangan yang gemetar. Sayang, akhirnya kamu sadar juga, kata Kinan sambil menggenggam erat tangan Dira. Mas, aku kenapa? Kamu nggak apa-apa sayang. Kamu kram biasa dan kata dokter itu hal biasa saat hamil muda. Kamu juga nggak boleh stres, sayang. Tensi kamu juga tadi rendah, ingat anemia kamu sayang. Kandungan kamu lemah. Jaga kesehatan kamu. Kenapa ujian kita bertubi-tubi seperti ini? Lalu Queen gimana? Kata Dira dengan lirih. Operasinya berjalan lancar, sayang. Tapi Queen masih belum sadar. Ya Allah, Mas. Apa Queen udah boleh ditengokin? Belum boleh, sayang. Kamu sabar ya dan sekarang kamu makan ya, bujuk Kinan. Mas, aku mana mungkin bisa makan. Sedangkan anak aku terbaring tak berdaya di sana. Sayang, di perut kamu juga ada anak kamu yang mesti kamu jaga. Ingat itu. Maafin aku, Mas. Aku yang seharusnya minta maaf, hari ini kita terpaksa tunda periksa kehamilan kamu tapi sekarang malah seperti ini keadaannya. Enggak, Mas. Kamu jangan nyalahin diri kamu. Mereka berdua lalu saling berpelukan untuk menguatkan. Dira, kamu enggak apa-apa, nak. Tanya Pak Salman yang kemudian masuk bersama Pak Salim dan Wulan. Dira baik-baik aja kok, iya. Sayang, kamu jaga kesehatan kamu ya terutama janin kamu. Mama khawatir sekali, bagaimana ini bisa terjadi bersamaan seperti ini, kata Bu Wulan sembari memeluk Dira. Iya, Ma. Maafin Dira ya. Ma, Pa, Ayah. Titip Dira sama Queen ya, Kinan beli makan dulu untuk Dira. Kandungan Dira lemah dan anemianya kumat lagi. Iya, Kinan. Kami akan jaga mereka berdua. Kinan segera keluar untuk membeli makanan namun sebelum itu, Kinan menelpon Jerry yang baru saja kembali dari lokasi Dreamland bersama dengan Raihan. Halo, Jer. Tolong suruh Raihan buat cek plat nomor X5378X. Plat mobil itu milik siapa? Iya, Ken. Secepatnya kita akan konfirmasi. Oke thanks. Kinan memutus sambungan teleponnya dan segera pergi untuk mencari makan. Di kantor. Ray, ikut ke ruangan. Iya, Pak Jerry. Jerry dan Raihan segera menuju ruangannya. Ray, buka laptop kamu.
Tolong kamu cari plat nomor X5378X. Pinta Jerry yang tak kalah panik. Pak, sebenarnya ini ada apa? Kenapa Pak Kinan tadi tiba-tiba meninggalkan lokasi? Tanya Raihan penasaran. Queen kecelakaan Ray, tertabrak mobil. Dan pelakunya kabur, kata Jerry dengan nada putus asa. Apa? Kecelakaan? Ya Allah, kasihan Queen, kata Raihan dengan perasaan sedih. Oke, cepat kamu cari ya. Baik, Pak. Jerry lalu memutuskan untuk menelepon Mela yang sedang berada di rumah Jerry untuk membantu Tante Diana membuat pesanan tumpang. Mela mendengar handphonenya berbunyi dan segera mengangkatnya. Halo, Mas. Ada apa? Mel, Queen kecelakaan. Kamu segera ke rumah sakit temenin Dira di sana ya. Ya Allah, Mas. Kasihan Queen, iya Mas, aku akan segera ke sana. Kamu hati-hati ya. Iya, Mas. Mela segera melepas celemeknya dan begitu panik. Mel, ada apa? Tanya Bu Diana. Tante, Queen kecelakaan. Mas Jerry meminta tolong Mela untuk ke rumah sakit dan menjaga Dira. Astagfirullah, ya sudah Mel, kamu berangkat aja dulu ya. Dira pasti membutuhkan kamu. Nanti kalau sudah selesai, Tante nyusul ya. Iya, Tante. Mela permisi ya, pamit Mela sembari mencium tangan Bu Diana. Hati-hati ya, Mel. Imbuh Tante Diana dengan perasaan khawatir. Tanda hubung. Tanda hubung. Tanda hubung. Arka hari ini memutuskan untuk menemui Dira, ia ingin melihat kakaknya. Arka, mau kemana? Tanya Aili yang baru saja tiba di kontrakan Arka. Sedangkan Arka sudah berada di atas motornya. Aku mau ke rumah Kak Dira. Aku ikut ya. Baiklah, ayo cepat naik. Pakai helmnya. Arka lalu segera melajukan motor sportnya itu. Kamu kenapa tiba-tiba mau ke sana? Entahlah, perasaanku nggak enak dari tadi. Aku ingin memastikan bahwa Kak Dira baik-baik saja. Kamu pegangan yang erat, aku mau ngebut. Aili segera melingkarkan tangannya pada pinggang Arka dan memeluknya dengan erat. Sesampainya di rumah, Dira. Arka di garasi, menemukan Bidarmi membawa tas dan hendak masuk ke dalam mobil. Arka segera mematikan mesin motornya dan menghampiri Bidarmi. Bibi kamu kemana? Tanya Arka dengan wajah khawatir karena melihat Bidarmi tengah menangis sembari membawa tas cukup besar dan dirasa Arka itu berisi baju. Non Queen kecelakaan, Mas Arka, jawab Bidarmi dengan terisak. Seketika Aili terkejut hingga menutup mulutnya. Apa, Bi? Kecelakaan? Kenapa bisa terjadi? Tanya Arka dengan mata berkaca-kaca. Bidarmi tidak bisa menjawab, hanya bisa menggeleng dan menangis. Di rumah sakit mana, Bi? Rumah sakit Medistra. Saya mau ke sana bawa baju buat Nona, Nyonya dan Tuan. Ya sudah, Bi. Kalau gitu saya ikut. Saya bawa motor aja. Iya, Mas. Arka dan Aili segera menuju rumah sakit dan diikuti oleh Bidarmi yang berangkat bersama Pak Imron. Tanda hubung. Tanda hubung. Tanda hubung. Kinan sedang menyuapi Dira makan. Dan mendengar handphonenya berdering. Ada nama Jerry di sana. Gimana Jer? Fake, KN. Palsu, tidak ada daftar untuk plat nomor itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Brengsek, sial. Umpat Kinan yang membuat Dira semakin panik. KN, Elo fokus sama Queen aja dulu. Tenangin diri Elo. Kita nanti cari pelakunya, kata Jerry di seberang sana mencoba menenangkan. Kinan memutus sambungan teleponnya. Ada apa, Mas?
Pelakunya nggak tahu siapa dan plat nomor mobil tidak terdaftar, kata Kinan dengan putus asa. Mas, cepat atau lambat pelakunya akan tertangkap. Kita fokus sama Queen dulu ya. Mas, aku mau lihat Queen, meskipun hanya lewat bilin kaca kecil dari pintu ruang ICU. Iya, sayang. Kinan lalu membantu Dira berjalan menuju ruang ICU. Mbak Sari, kamu sudah diobati. Sudah nyonya. Jawab Mbak Sari sambil menunjukkan perbannya. Di alam bawah sadar Queen bertemu dengan Cynthia. Cynthia sedang duduk di sebuah taman yang gersang. Mama, panggil Queen. Queen, kesini nak, kata Cynthia. Queen lalu menghampiri Cynthia dan duduk di pangkuan Cynthia. Anak mama sudah besar, anak mama cantik banget. Mama kangen banget sama kamu sayang. Ma, Queen juga kangen sama mama. Sayang, maafin mama ya selama ini mama nggak pernah jagain kamu. Mama menyesal. Mama ingin menebus kesalahan mama. Kamu ikut mama ya, sayang. Temenin mama di sini, mama sendirian nggak ada temennya, kata Cynthia sambil menangis dan mendekap putri kecilnya. Queen akan temenin mama di sini. Di dunia nyata, Dira menangis histeris melihat kondisi Queen yang tiba-tiba kejang-kejang. Beberapa dokter dan perawat menuju ruangan Queen. Dokter menggunakan alat pacu jantung yang ditempelkan pada dada Queen. Perasaan Dira dan Kinan begitu hancur. Dira duduk bersimpuh di balik pintu ruang ICU dengan Kinan yang memeluknya. Mereka semua menangis melihat kondisi Queen. Dira tidak bisa menahan perasaannya, Dira begitu emosional. Tangisnya memecah keheningan rumah sakit kala itu. Kinan terus memeluk Dira dan berusaha kuat untuk istri dan anaknya. Queen, jangan tinggalin mama. Jangan tinggalin mama. Kembali sayang. Mama sayang banget sama kamu, mama nggak mau kehilangan kamu. Mama dan adik kamu menunggu di sini. Kamu janji kamu nggak akan nakal, jadi kamu harus kembali sayang. Kamu janji akan menuruti kata-kata mama dan jadi anak yang baik. Kembali sayang, kembali. Mama menunggu kamu. Meskipun kamu lahir bukan dari rahim mama tapi mama sangat mencintai kamu seperti anak kandung mama sendiri. Mama mohon jangan tinggalin mama, Dira meracau dalam tangisnya. Hati Kinan begitu sakit melihat kondisi Dira yang kacau dan juga putri kecilnya yang tengah berjuang di dalam sana. Dira menepuk-nepuk pintu ruangan ICU, berharap Queen mendengarnya bahwa Dira ada bersamanya. Arka, Ailey dan Bidarmi tiba di rumah sakit. Arka meneteskan air mata, melihat kondisi kakaknya yang berantakan. Arka mendapati Dira duduk bersimpuh di depan pintu ruang ICU dengan Kinan yang tengah mendekapnya. Matanya sembab dan penampilan yang berantakan. Naluri sebagai seorang saudara muncul, Arka mendekat ke arah Dira. Kakak harus kuat. Arka yakin, Queen akan baik-baik saja, ucap Arka sembari menggengam tangan Dira. Dira hanya menatap lemah pada Arka. Melihat kehadiran Arka sambil menggenggam tangan Dira, Kinan segera menepis tangan Arka dengan kasar. Melihat itu, Ailey mendekat pada Arka dan membantunya berdiri. Arka, kendalikan perasaan kamu, bisik Ailey sambil menarik Arka untuk menjauh. Mereka semua menatap aneh pada sikap Arka. Bagaimana aku sanggup melihat ini semua, Ailey? Dia kakak aku. Kakak kandung aku. Kenapa dia selalu menderita? Seolah takdir mempermainkan kami. Arka, tapi sikap kamu membuat mereka curiga. Ailey lalu menyandarkan kepala Arka di pundaknya. Maaf Arka, mungkin ini lebih baik jika kamu ingin menangis,
ucap Ailey dengan lirih. Kinan menatap Arka dengan perasaan curiga kenapa dia begitu mengkhawatirkan Dira. Bab